5 hal nih yang bisa dipelajari dari seorang penceramah dan penjual es teh yang lagi viral. Pertama, jadilah guru yang memiliki teladan yang baik, karena guru itu dicontoh oleh murid-muridnya, oleh jamaah yang hadir. Kemudian yang kedua, jaga lisan, perlu ngatur kata-kata, karena dengan lisan saja bisa menjerumuskan kita dalam neraka. Lisan kita bisa menyakiti orang lain, bisa merusak perasaan mereka, dan mereka itu akhirnya kecewa dengan pembicaraan kita, apalagi kita di depan jamaah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bantu tuh jamaah yang susah, karena di antara mereka ada yang butuh bantuan. Yang keempat, murid berakhlak baik pada guru, guru juga berakhlak yang baik pada muridnya. Dua-duanya seperti itu, jangan tuntut salah satu saja, nggak harus berakhlak baik. Kemudian yang kelima, pilih guru yang baik, jangan salah pilih guru. Semoga Allah jaga guru-guru kita semuanya. Apa pelajaran yang bisa Anda dapatkan juga dari kisah ini? Coba tuliskan ya di kolom komentar. Allah barik fiik. Hai orang-orang beriman, mengaku beriman, dengarkan. Allah bilang, jangan sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu, diceritakan, direndahkan lebih baik dari mereka. Kita kan bisa lihat dari amalan-amalan hariannya orang. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencelah dirimu sendiri. Dia lihat dirinya di kaca, kenapa saya jelek ya? Loh, kamu juga tuh ciptaan Allah. Lalu Allah bilang, jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi Nabi SAW mengajarkan ketika kita dipermalukan, dihina, maka kita tidak perlu balas dengan menghinakan juga dan mencela orang tersebut. Walaupun kita tahu kekurangan yang ada padanya, kita bisa korek seperti tadi perkataan Imam Syafi'i. Terbuka lebar pintu untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi memaafkan orang bodoh, tidak membalas sikap dia, itu adalah sikap yang mulia dan kebaikan. Jadi di sini kata Nabi SAW, jangan kau mencela dan membalas dia dengan sesuatu yang ada pada dirinya atau aibnya gitu. Karena sebenarnya maknanya ini ya, apa yang dia lakukan sedang mencerminkan tentang siapa dia, dan apa yang kau lakukan mencerminkan tentang dirimu. Laisal mu'minu bi ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Orang Islam itu bukan ta'an, tukang cela. Walal fahish, bukan orang yang mulutnya kotor. Walal badi, bukan orang yang suka menghina dan merendahkan orang. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ketika orang-orang Islam yang lain merasa nyaman dengan dia dari mulut dan perbuatan dia, begitu pula dengan yang lain. Inilah Islam, Pak. Al-khuluq al-hasan, akhlak yang mulia, bukan hanya terhadap sesama muslim, tapi akhlak mulia pun ditunjukkan kepada orang-orang kafir yang non-muslim pula. Jangan mencela, tidak boleh menghina. Tapi apa? Kita tunjukkan ini loh Islam dengan akhlak dan perilaku yang baik. Dan tidak boleh membohongi saudaranya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghina saudaranya, merendahkan saudaranya. Ahibati fillah. Apa sih yang merasa antum lebih baik dari orang lain? Apa? Kalau wajah antum, dapat dari mana antum wajah? Kalau harta antum, siapa yang kasih harta sama antum? Maka ingat, jangan merendahkan orang lain. Semua dari Allah, dan Allah kalau mau ambil dari kita, Allah tinggal katakan kun, selesai. Orang yang tampan bisa jadi pulang ke rumahnya, wajahnya sudah rusak karena tabrakan. Orang yang kaya dalam 2 menit bisa bangkrut, usahanya dibakar sama Allah Azza wa Jalla. Maka jangan menghinakan saudaranya, meremehkan saudaranya, jangan. Allah mengatakan, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai datang hari ketika engkau mengatakan, ya hasrata,
betapa menyesalnya aku ini atas apa yang aku perbuat dari meninggalkan ketaatan-ketaatan di sisi Allah Azza wa Jal. Dan aku termasuk orang-orang yang suka meledek orang lain. Hati-hati jamaah. Suka meledek orang, fulan. Seakan-akan dia yang masuk surga dan orang lain masuk neraka. Ada satu sahabat datang, Ramadan nih, ya Rasulullah, binasa saya. Kata Nabi SAW, kenapa kok binasa? Saya baru gauli istri saya di siang hari Ramadan. Dekat, saya nggak tahan, maka saya gauli dia. Gitu kan. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu bebasin budak. Dia bilang, saya tidak punya Rasulullah. Baik, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah. Sebulan aja jebol nih. Apalagi puasa 2 bulan. Baik, beri makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, saya orang miskin. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, di antara 2 gunungnya Madinah, maksudnya seluruh kota Madinah ini, nggak ada orang lebih miskin dari saya. Artinya saya yang paling pantas untuk ini. Udah buat salah, nggak mau lagi saudara. Maka Rasulullah SAW tersenyum, tertawa sampai urat leher beliau kelihatan dan mengatakan, kalau gitu bawalah makan sama keluarga. Ustadz, gimana hukumnya mencintai suami orang lain? Jamaah, tunggu dulu antum, belum selesai pertanyaannya nih jamaah. Ustadz mau tanya, suami saya selingkuh dan ingin menikahi selingkuhannya, katanya mau berpoligami. Saya harus bagaimana? Apakah ini jalan terjal saya menuju surga? Nah, yang pertama nasihat ana, suami anti yang selingkuh jangan menikah sama selingkuhannya. Suruh dia tobat. Jangan dipikir dengan menikahi selingkuhannya selesai dosa dia. Sebagian orang berpikir seperti itu, daripada saya berzina terus Pak Ustadz, saya ahsan nikahin. Daripada berzina terus, tobat, jangan berzina. Kok berpikir engkau menikahin dan engkau tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jal? Tapi memang kata Allah Azza wa Jal, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin. Wanita pezina itu nggak pantas menikahinya kecuali pezina pula. Tadi selingkuh dengan selingkuhan, ya sudah sama-sama pezina engkau menikah. Kalau orang baik dia akan bertobat jemaah. Dia akan berpikir ini perempuan baik-baik atau tidak. Bakal jadi ibu anak-anak anak. Maka kalau bicara dia ingin menikahinya, suruh dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia sudah bertobat dan dia ingin menikah, ingin poligami, suruh cari istri yang soleha. Seperti itu jemaah. Lu nggak usah, dia ini ingin bertanggung jawab. Tanggung jawab sama Allah Azza wa Jalla. Engkau bertobat kepada Allah dan ajak itu selingkuhanmu bertobat. Ketika dia sudah bertobat jadi orang soleh, itu cerita lain nanti. Bukan karena engkau kalau soleha aku nikahin, langsung besok pakai kerudung. Kerudung ini jemaah beli 200.000 langsung pakai. Apakah itu tanda dia tobat? Belum tentu. Ada syarat dan ketentuan. Maka nasihat anak kepada yang bertanya ini, ajak suamimu bertobat dulu. Engkau kalau benar-benar mau poligami, pelajari ilmunya poligami. Engkau datang kajian, engkau sholat malam, berdoa mohon sama Allah, istikharah, minta petunjuk. Bukan tahu-tahu mau menikahin orang yang dia zinain. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Oh, terus gimana kalau suaminya tetap mau menikahin? Kalau dia nggak bertobat, engkau gugat cerai. Karena apakah engkau mau hidup dengan pezina yang tidak bertobat? Kalau dia bertobat, silakan kau lanjutkan rumah tangga. Maaf Ustadz, pertanyaan di luar tema. Ustadz, gimana hukumnya mencintai suami orang lain? Jamaah, tunggu dulu antum, belum selesai pertanyaannya ini jamaah.
Ana minum dulu jamaah bismillah. Nah, Ustadz, gimana hukumnya mencintai suami orang lain tanpa berniat merebutnya dari istrinya? Saya tertarik pada suaminya karena istrinya sering memposting kebaikan suaminya. Hati-hati nih jamaah. Bagaimana hukumnya seorang suami masih suka ngechat perempuan lain? Tunggu, dia ini bersuami apa tidak? Cinta itu ada karena Allah, tapi ada cinta karena nafsu. Cinta karena Allah, kita mencintai semua orang baik. Antum umpamanya datang ke masjid, antum lihat di pojok ada orang sholat, ya sujudnya panjang, kemudian dia berdiri panjang, antum nggak kenal sama orang itu. Lalu dalam hati antum muncul cinta kepada orang ini, ya Allah, mudah-mudahan orang ini dijaga sama Allah ya. Itu cinta karena Allah, nggak perlu kenal sama orang itu, tapi tahu dengan kebaikan orang itu. Ketika anti tahu ada laki-laki baik sama suaminya ini, Allah, anti cinta karena Allah Azza wa Jalla, selesai. Karena kebaikan-kebaikan dia. Dan semoga rumah tangganya dijaga, anti doakan. Tapi bolehkah sekarang seorang wanita, dia umpamanya seorang janda atau gadis, melihat ada laki-laki baik, kemudian dia ingin menjadi istri dari laki-laki tersebut, boleh apa enggak jemaah? Boleh apa enggak? Masya Allah, kok semangat antum jemaah? Boleh, boleh, cuma dengan cara yang syar'i. Bagaimana Umar bin Khattab ketika Hafsah putrinya jadi janda? Kalau nggak salah suaminya Hafsah itu meninggal ketika perang Uhud, jemaah. Janda. Akhirnya Umar datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar sudah punya istri, Abu Bakar sudah punya anak. Datanglah Umar menawarkan, ya Abu Bakar, ala uzawwijuka Hafsah, mau engkau aku nikahkan dengan putriku Hafsah. Ini penawaran orang kepada orang baik. Tapi kalau sekarang antum lakukan itu, apa kata orang? Merusak rumah tangga orang. Emangnya nggak ada laki lain kecuali suami anak? Suamimu itu, Masya Allah, suamimu itu punya kuota berapa? 4. Engkau jangan rakus mengambil semuanya. Sekarang yang rakus ini perempuan, jangan panjang-panjang, sudah jemaah. Tapi intinya jemaah, intinya seorang laki-laki itu dia punya kuota 4. Ketika ada seorang wanita dia merasa fulan orang yang soleh, lalu dia ngomong sama bapaknya, Pak, cobalah tawarkan kepada fulan, mungkin fulan mau menikah, aku siap jadi istri dia. Yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat umpamanya, dia siap melakukan itu. Itu tidak dikatakan merusak rumah tangga orang lain. Tapi sekarang media jemaah berusaha untuk menjadikan perbuatan ini perbuatan nista, perbuatan buruk. Sedangkan yang buruk sekarang dirubah untuk menjadi sesuatu yang baik. Sering ana sampaikan, nih ana mau tanya sama antum. Iya, antum tahu yang namanya WTS? Tahu? Nggak tahu kan? Lihat, umur berapa antum? 29. Generasi umur 29 banyak nggak tahu dengan namanya WTS. Tahu dengan yang namanya PSK? Tahu? Antum bisa lihat. Sekarang orang banyak tahu PSK, WTS nggak tahu lagi jemaah. Dihilangkan istilah itu. Padahal istilah itu istilah yang benar. Wanita tuna susila. Jadi wanita pelacur dulu namanya wanita tuna susila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita tuna susila, dia ketika tahu dia wanita tuna susila, dia akan berpikir untuk bertobat. Aku ini nggak benar gitu.
Tapi tatkala dirubah jadi PSK, ibu apa kerjaannya? PSK. Apa artinya PSK? Pekerja seks komersil. Kerja saya Pak Ustadz, punya anak 2, sekolah anaknya, pekerja. Kapan dia akan bertobat jamaah? Kapan dia akan bertobat? Ketika dia merasa itu legal buat dia. Anak bekerja, anak memberikan nafkah. Yang benar sekarang namanya salah, yang salah namanya jadi benar. Maka tadi seorang laki-laki kadangkala menikah dikatakan selingkuh. Loh, kalau dia menikah benar-benar dia nggak selingkuh. Ketika dia ke tempat pelacur itu selingkuh. Tapi sekarang jamaah, yang ke pelacur itu bukan dikatakan selingkuh, tapi yang punya teman perempuan yang selalu dia berzina dengan dia dikatakan selingkuh. Kalau sesekali ke tempat pelacur disebut selingkuh, berzina. Maka banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi intinya, ya tadi sudah intinya jemaah. Apa? Nggak apa-apa kita mencintai orang lain karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena nafsu dan syahwat. Apalagi kalau seorang perempuan ini sudah punya suami, hati-hati. Engkau tundukkan pandanganmu, engkau lihat suamimu, dan engkau bagaimana memperbaiki suamimu. Kalau suami yang masih suka ngechat perempuan lain, ya ini suami yang perlu dikasih nasihat. Fitnah terbesar laki-laki itu siapa? Wanita jemaah. Makanya kita disuruh menundukkan pandangan. Kalau melihat wanita yang menggairahkan, apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahli, cepat pulang ke rumahnya. Maka antum kalau melihat ada perempuan langsung, Ustaz, anak mau kajian Ustaz. Melihat perempuan umpamanya seperti itu. Lanjut kajian apa pulang? Pulang jemaah. Pulang, bismillah. Tapi hati-hati jangan sampai nabrak antum pulang. Habis pulang kajian lagi, datang lagi kajian jemaah. Insyaallah udah tenang jemaah.